Oke, teman-teman, di sini kita akan bahas ya contoh tentang internal pull up resistor. Nah, di sini pada saat port itu di set sebagai input ya, itu artinya DDR_X sebagai sama dengan 0. Nah, contohnya misalkan di sini ya, kita akan menggunakan pin B7 ya, atau port B7 ya. Port B yang bagian 7 berarti yang ini ya. Ini kita hubungkan ke VCC ya, kemudian ke ground. Kemudian di sini ya, karena kita ingin membuat pin port B7 ini sebagai input, maka DDR-B-nya ya, ini yang bagian ketujuh adalah bagian sini ya. Hitung dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti ini deretan untuk yang 7. Jadi untuk mengatur pin agar menjadi input, maka kita set DDR-B yang ketujuh ya, yang bagian sini itu sama dengan 0, sudah menjadi input ya. Kemudian kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan internal pull up ya, atau no internal pull up di sini, maka kita setting port B ya untuk bagian 7 sama dengan 0. Nah, di sini artinya pull up resistornya atau internal pull up resistor kita tidak gunakan. Sehingga kita perlu menggunakan resistor pull up eksternal ya di sini. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang misalkan kita tidak ingin menggunakan pull up resistor eksternal ya. Jadi kita akan menggunakan internal pull up resistor. Jadi di sini tadi sama ya. Jadi DDR-B-nya kita atur dia sampai dengan 0, artinya ini sudah menjadi input ya. Kemudian kita buat port B sama dengan 1. Nah, port B sama dengan 1 untuk pin 7 ya. Artinya adalah di sini kita menggunakan internal pull up ya, atau internal resistor di sini, sehingga pin B itu dia akan default bernilai 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika misalkan nanti ditekan sakarnya, maka dia akan berubah menjadi 0 ya. Oke, ini contoh yang lain lagi. Nah, ini misalkan input dengan pull up ya. Jadi ini DDR ya, DDR-C ya. Ini karena pin C. Ya, karena kita akan membuat port C ya. Ini menjadi 0, maka menjadi input, maka kita atur DDR-C sebagai 0 ya. Ini artinya semuanya menjadi input pinnya. Nah, kemudian port C itu di setting sebagai 1. Nah, artinya kita akan menggunakan internal pull up resistor. Nah, sehingga dia ini akan bernilai 1 ya, ini semua. Kemudian yang ini kita menggunakan input tanpa pull up. Nah, inputnya diatur sebagai DDR-A, ini semuanya kita pasang sebagai 0 ya. Artinya dari pin ke 0 sampai ke 7 semuanya 0 sebagai input. Kemudian port A-nya kita atur 0, artinya ini adalah tanpa internal pull up resistor ya, seperti ini. Oke. Ini contoh lagi ya. Jadi misalkan di sini kita tulis DDR-A sama dengan 0x00. Ini artinya kita membuat port A itu sebagai input ya. Kemudian kita tulis port A sama dengan 0xFF. Ini artinya kita FF ini kan 1111 ya. Jadi kalau double FF berarti satunya ada 8 kali atau 8 bit ya. Artinya di sini bahwa kita mengenable atau mengaktifkan semua pull up ya yang ada di dalam port tersebut. Misalkan kita tulis Y sama dengan pin A. Nah, artinya kita akan membaca data dari port pada pin A. Ya. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita ingin membuat port B sebagai 3 state input ya. Misalkan begini, DDR-B sama dengan 0x00. Maka di sini kita membuat port B kesemuanya itu menjadi input ya. Kemudian kita tulis port B sama dengan 0x00. Artinya di sini kita disable atau kita menonaktifkan pull up dan membuatnya dalam status 3 state. Ini artinya dia statusnya tidak jelas ya. 3 state ini. Nah, kemudian to make lower nibble of a port as a result, as a output ya.
Jadi kita membuat nibel rendah itu sebagai output, sedangkan nibel yang tinggi itu sebagai input. Nah, maka di sini kita tulis DDRA sama dengan 0x0f ya. Jadi ini artinya lower nibble itu sama dengan output ya. Kemudian higher nibble kita tulis sebagai input ya di sini ya. Nah, kemudian port A sama dengan 0xf0. Nah, artinya di sini kita membuat bahwa lower nibble itu kita set output pinnya sebagai 0, sedangkan higher nibble itu kita gunakan pull up ya di sini ya. Kita aktifkan si pull up-nya. Nah, ini mungkin bisa pelan-pelan dipahami lagi ya makna dari 0x, 0f dan 0xf0 dari keterangan ini. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah pin X register. Jadi pin ya atau port in ya, pendekan dari port in. Ini digunakan untuk membaca data dari pin port. Oke, ya saya ulangi. Pin X itu digunakan untuk membaca data dari pin port. Nah, untuk membaca data dari port pin ya atau pin port, pertama-tama kita harus mengubah arah data port ke input. Nah, hal ini digunakan dengan mengatur bit pada DDRX menjadi 0. Oke ya. Tadi ya, ingat lagi bahwa DDRX kalau dirubah menjadi 0 artinya itu berubah menjadi input. Nah, jika port dijadikan output, maka pembacaan pin X register akan memberikan kita data yang telah dikeluarkan oleh pin port. Oke. Sehingga, nah ini kesimpulannya ya. Ada dua mode masukan. Apakah kita menggunakan pin port sebagai input yang dinyatakan sebagai 3-state input, atau kita dapat mengaktifkan internal pull up. Nah, di sini ya. Nah, ini contohnya misalkan DDRA ya. Ini port DDRA kita atur dia sebagai input ya, 0x00, ini variabel X ya. Set port A as input ya. Kemudian kita nyatakan X sama dengan pin A. Artinya kita membaca semua konten atau semua nilai yang ada dari port A tersebut. Nah, ini sebagai kesimpulan ya bahwa tadi yang kita bahas itu dapat dirangkum dalam tabel berikut ini. Jadi kalau misalkan DDRX-nya DDRX ya, DDRX itu tadi dari A, B, C, D ya. Nah, N itu adalah pin ke 0, 1 sampai 7 ya. Jadi kalau misalkan DDRX N-nya adalah 0, kemudian port X-nya adalah 0, ini artinya kemudian pin XN-nya itu artinya read data bit-nya ya. Ini adalah default state-nya. Nah, ini yang kita sebut sebagai fungsi pin-nya sebagai 3-state input. Nah, kalau misalkan DDRX-nya 0, nah, berarti kan ini sebagai input ya, port tersebut. Kemudian port X-nya kita setting sama dengan 1. Nah, berarti kita menggunakan pull up ya, pull up input yang ada di internal resistor tersebut. Maka pin X-nya akan berfungsi sebagai read data bit ya. X sama dengan pin XN. Nah, kemudian kalau DDR-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini kan berarti kita membuat dia menjadi output ya. Maka portnya itu menjadi kita tulis data bit pada port tersebut ya. Ini sebagai output. Nah, pin XN-nya itu menulis satu toggle ya. Jadi dia berubah-ubah 1010. State of the pin toggle itu 1 ya. Jadi dia akan berubah 1 1 1 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jadi ini ada catatan, konvensi variabel XN adalah pseudocode ya. Jadi ini cuman istilahnya ini bisa diganti-ganti ya. Hal ini diperlukan untuk menggunakan operasi AND, OR ya. Tadi kalau AND itu seperti ini simbolnya, OR itu garis seperti ini ya. Dan bit shift ya, geser kiri atau geser kanan, yang sesuai untuk mengekstrak bit yang diinginkan. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai I/O ya yang ada di microcontroller AVR. Nah, ini adalah referensi yang digunakan. Silakan kalau mau mempelajari lebih lanjut. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.